Pada November 2022, Indonesia kalah dalam gugatan Uni Eropa di Badan Penyelesaian Sengketa atau Dispute Settlement Body atau DSB WTO terkait larangan ekspor biji nikel sejak awal 2020. Kalahnya Indonesia melawan Uni Eropa dalam gugatan larangan ekspor nikel di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO tak membuat pemerintah mundur, tapi justru siap serang balik negara-negara yang menggugat termasuk Eropa. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan Indonesia akan terus menghadapi tantangan apapun yang terjadi ke depannya. Saat ini Indonesia masuk ke antrean 20 lebih dalam gugatan di WTO. Saat melakukan pengajuan banding ke WTO tersebut, Indonesia tidak ada mengalami kendala apapun, sebab setiap negara anggota WTO memiliki hak untuk mengajukan banding. Terkait kebijakan larangan ekspor yang telah diberlakukan sejak tahun 2020 itu telah menuai reaksi keras dari Uni Eropa. Hal tersebut menurut Jokowi karena Eropa merasa dirugikan dengan industri berbasis olahan nikelnya yang berpotensi terganggu karena menutup pabrik. Apalagi jika Indonesia berhasil mengembangkan industri hilir olahan nikel di dalam negeri. Tentunya hal ini akan menyebabkan banyaknya pengangguran di Eropa karena pabrik pengolahan nikelnya tutup. Jokowi menegaskan Indonesia tidak akan takut atau mundur menghadapi tantangan dari negara-negara lain. Jika Indonesia menyerah, tidak akan pernah menjadi negara maju. Bahkan Jokowi akan melanjutkan moratorium ekspor untuk komoditas lain seperti boksit dalam waktu dekat. Jokowi menekankan bahan mentah boksit harus diolah di dalam negeri agar negara mendapat nilai tambah dan bisa membuka lapangan pekerjaan. Indonesia tidak akan mundur dalam upaya hilirisasi karena sudah terlalu lama menjadi negara yang menjual barang mentah dengan harga sangat murah, dan kemudian produk nikel yang sudah diolah dibeli Indonesia lagi. Hal ini yang membuat neraca perdagangan timpang. Setidaknya ada beberapa peraturan perundang-undangan yang dinilai melanggar ketentuan WTO. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perdagangan Mineral dan Batu Bara. Yang kedua, Peraturan Menteri ISDM Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Pengaturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang pengusahaan pertambangan mineral dan batu bara. Dan yang ketiga, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 tentang ketentuan ekspor produk pertambangan hasil pengolahan dan pemurnian. Dan yang keempat, Peraturan Menteri ISDM Nomor 7 Tahun 2020 tata cara pemberian wilayah, perizinan dan pelaporan pada usaha pertambangan mineral dan batu bara. Indonesia sendiri diperkirakan akan mendapatkan durian runtuh atau pendapatan negara yang besar dari nilai ekspor nikel yang sudah dihilirisasi sebesar 27 miliar US dollar hingga 30 miliar US dollar atau sekitar 418 triliun hingga 465 triliun rupiah. Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia menyebut Indonesia saat ini sedang fokus membangun hilirisasi nikel sejak tahun 2019. Menetapkan perusahaan nikel yang hendak melakukan ekspor wajib melakukan hilirisasi nikel di dalam negeri. Hilirisasi di Indonesia terbilang sukses lantaran sebelum ekspor nikel di tahun 2017 hingga 2018, nilai ekspor hanya mencapai 3 miliar atau 46,5 triliun rupiah. Sedangkan ketika hilirisasi berjalan, di tahun 2021 melonjak menjadi 20,9 miliar US dollar atau sekitar 323 triliun rupiah. Lalu apa nikel dan kegunaannya? Nikel adalah senyawa kimia yang dibutuhkan untuk campuran bahan baku industri. Ketika nikel dilebur dengan besi, maka struktur logamnya menjadi tidak keras, sehingga ketika dibenturkan tidak mudah retak atau patah. Saat ini, nikel digunakan 68% untuk baja tan karat, 10% dalam paduan non-ferrous, 9% dalam pelapisan listrik, 7% dalam paduan baja, 3% di pengecoran, dan 4% digunakan dalam penggunaan lainnya termasuk baterai. Nikel dibutuhkan industri otomotif. Di Eropa, banyak perusahaan otomotif yang menggunakan nikel. Bahan itu dibutuhkan untuk pembuatan mesin kendaraan, velg ban, ruji, setir mobil, hingga casing kendaraan.
Dengan campuran nikel, komponen otomotif bakal lebih mengkilap dan tidak mudah berkarat. Dengan campuran nikel, membuat komponen otomotif lebih mengkilat. Hal itu sangat vital dalam produk otomotif. Nikel dibutuhkan untuk electroplating. Proses electroplating tak lain adalah penyepuhan pelapisan logam satu ke logam lain menggunakan sistem aliran listrik. Itu bisa dilihat di lapisan panci penanak nasi atau teflon. Barang yang dilapisi dengan nikel tentu memiliki harga yang lebih mahal daripada aluminium. Nikel membentuk logam baru. Logam monel membutuhkan nikel yang dipadukan dengan perak dan tembaga. Monel mirip dengan perak, tetapi jika terlalu lama dipakai, lapisan luarnya bisa mengelupas. Monel tidak mengalami karat. Monel juga tidak berbau amis seperti pada tembaga. Karena itulah monel biasa dipakai untuk perhiasan. Nikel digunakan untuk pembuatan uang koin. Koin membutuhkan nikel sebagai campurannya, karena nikel mudah dibentuk dan lebih mengkilat. Dan yang paling penting juga tidak berkarat. Nikel digunakan untuk pembuatan kawat listrik. Akan sangat berbahaya jika kawat listrik berkarat, karena alirannya bisa memercikan api dan membuat kebakaran. Karena itu, kombinasi baja dan nikel dianggap sebagai kombinasi pembuatan kawat listrik yang paling pas. Ketika kawat dilapisi kabel karet, proses oksidasinya menipis, bahkan bisa sampai nol. Kombinasi itu membuat kabel bisa bertahan lebih dari 50 tahun. Nikel digunakan sebagai katalis kimia. Dalam industri, kecepatan menentukan tingkat produksi. Nikel dibutuhkan untuk mempercepat rekatan dan hasil reaksi kimia. Ketika katalis dicampurkan nikel dimasukkan ke dalam larutan, maka zat katalis tersebut tidak ikutan bereaksi. Analoginya seperti memasak air menggunakan panci dan gas kompor. Jika ingin air cepat mendidih, tentu apinya dibuat lebih besar. Tetapi api tersebut tidak membuat udara berbau gas atau berasa gas. Nah, posisi api dalam hal ini adalah katalis. Berikut ini daerah penghasil nikel di Indonesia. Yang pertama Sorowako di Sulawesi Selatan. Yang kedua GB di Halmahera. Yang ketiga Luwu Timur di Sulawesi Selatan. Yang keempat Morowali di Sulawesi Tengah. Yang kelima Pomala di Sulawesi Tenggara. Yang keenam Tapunopaka di Sulawesi Tenggara. Dan yang ketujuh Tanjung Buli di Halmahera.